Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan memang sudah kita dapat, hasil perjuangan dari para sang pahlawan. Tapi kemerdekaan harus tetap kita cekat dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Halo semuanya, bukankah situasi politik di negara kita yang semakin carut marut, bahkan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah adalah bentuk dari tidak optimalnya pendidikan kewarganegaraan sekolah? Karena apa? Karena seringkali mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dianggap sepele sehingga hasilnya dianggap tidak penting bahkan diremehkan. Padahal mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini sangatlah penting untuk menanamkan nilai-nilai karakter bangsa yang penuh dengan nasionalisme serta patriotisme. Petualangan dalam hidup adalah seberapa banyak kita belajar, maka optimalisasi dan efektivitas pembelajaran harus kita perhatikan. Maka dari itu, kita akan membahas mengenai model-model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar mulai dari kelas rendah hingga kelas tinggi. Model yang pertama adalah model demonstrasi. Model demonstrasi sendiri adalah cara penyajian dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau alat tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk yang sebenarnya ataupun dalam bentuk tiruan yang akan dipertunjukkan oleh guru tersebut. Nah, untuk model pembelajaran ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama adalah siswa dapat memusatkan perhatiannya pada satu pokok bahasan yang sedang dipelajari. Yang kedua, siswa dapat memperoleh pengalaman baru dari hal yang telah dia pelajari sehingga hal tersebut melekat erat dalam ingatan siswa. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam kepala siswa langsung terjawab pada saat dilaksanakan demonstrasi tersebut. Dan yang terakhir, kelebihan dari metode ini adalah siswa dapat menarik satu kesimpulan tanpa merasa takut salah. Di sisi lain, Syekhul Jamara mengatakan metode ini memiliki dua kekurangan. Yang pertama, siswa sulit melihat dengan jelas benda apa yang sedang dipertunjukkan karena tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Yang kedua, dengan model pembelajaran ini akan terasa sangat membosankan dan sulit dimengerti jika guru tidak menguasai materi yang sedang didemonstrasikan. Dengan adanya kelebihan dan kekurangan, tidak menutup kemungkinan bahwa metode ini sangat bagus digunakan di SD kelas rendah. Karena dengan model pembelajaran ini, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi siswa juga dapat melihat secara nyata benda apa yang sedang mereka pelajari, sehingga hal itu tidak membuat mereka merasa jenuh di dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu model pembelajaran peta konsep. Model pembelajaran peta konsep merupakan pembelajaran yang dinamik untuk mendorong peserta didik untuk membaca dan mengasah kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Nah, adapun keuntungan model pembelajaran menggunakan peta konsep yaitu bagi peserta didik dapat mempelajari konsep-konsep dasar serta mengaitkan pengetahuan yang dimiliki dengan yang sedang dipelajari, sehingga terjadi proses pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga ada model pembelajaran kontekstual. Mas Nur menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah pembelajaran yang membantu pendidik untuk mengaitkan materi dengan kehidupan nyata peserta didik. Model pembelajaran ini juga mendorong siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang dimilikinya dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, setiap model pembelajaran tentu memiliki kelebihan. Kelebihan dari model pembelajaran kontekstual adalah dapat membuat suasana belajar lebih menyenangkan dan siswa juga akan lebih peka terhadap lingkungannya. Model pembelajaran ini juga mendorong siswa untuk lebih siap menghadapi masalah-masalah yang biasa muncul dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, model pembelajaran ini juga memiliki kekurangan, yaitu waktu yang digunakan kurang efisien dan seringkali guru menemukan kondisi sulit untuk mengkondusifkan kelas, apalagi jika pembelajaran dilakukan di luar kelas. Siswa akan sulit diatur. Namun, tenang saja teman-teman, model pembelajaran ini masih sangat cocok kok untuk kita gunakan dalam pembelajaran PKN di kelas rendah. Nah, contoh penerapannya adalah pada materi aturan sebelum makan. Jadi, guru mengarahkan siswa untuk membawa bekal dari rumah. Kemudian, guru menjelaskan
menjelaskan aturan-aturan sebelum makan, seperti mencuci kedua tangan, kemudian berdoa sebelum makan, lalu ada makan tidak boleh berbicara dan makan tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian setelah menjelaskan aturan tersebut, barulah kita mempraktekkan makan bersama dan menerapkan aturan-aturan yang sudah dijelaskan tadi. Dan ketika peserta didik kembali ke rumah, peserta didik diharapkan dapat menerapkan aturan-aturan tersebut. Model pembelajaran yang pertama adalah model pembelajaran to stay to stray. Adalah model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk semua tingkatan kelas. Akan tetapi, guru-guru lebih sering menerapkan model pembelajaran ini untuk kelas tinggi di sekolah dasar, seperti kelas 4, 5, dan 6. Model pembelajaran ini disebut juga dengan model pembelajaran 2 tinggal 2 bertamu adalah model kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menjelaskan informasi dan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengarahkan siswanya agar menjadi lebih aktif, berdiskusi, bertanya jawab, dan menyimak materi yang disampaikan oleh kelompok lain. Adapun penerapan model to stay to stray dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar yang pertama yaitu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, guru menentukan permasalahan apa yang akan dibahas oleh siswa. Contohnya, upaya dalam menjaga keutuhan NKRI. Setiap kelompok akan mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Mereka akan saling berdiskusi dan setelah itu mereka akan diminta untuk menyimak materi yang disampaikan oleh kelompok-kelompok lain dengan cara berkunjung kepada kelompok-kelompok lain. Selanjutnya, tentu ada kekurangan ketika menerapkan model pembelajaran to stay to stray ini. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan cukup lama. Yang kedua, siswa yang tidak mau belajar kelompok akan kesulitan dalam menerapkan model pembelajaran ini. Ketiga, guru membutuhkan persiapan yang cukup. Keempat, guru akan mengalami kesulitan dalam mengelola kelas. Itulah penjelasan terkait model pembelajaran to stay to stray yang dapat diterapkan di kelas tinggi sekolah dasar. Selanjutnya adalah model PBL atau Problem Based Learning. Model PBL ini merupakan suatu model yang mengangkat suatu permasalahan di kehidupan nyata dan disesuaikan dengan suatu materi di suatu pembelajaran. Misalnya adalah pembelajaran PKN. PBL ini sangat cocok diterapkan di SD pada kelas tinggi, seperti kelas 4, kelas 5, maupun kelas 6. Dikarenakan pada kelas tinggi siswa sudah mampu belajar secara mandiri, sudah bisa mengembangkan suatu topik, dan sudah bisa mengutarakan suatu pendapat. Lalu apa sih kelebihan dari model PBL ini? Kelebihan dari model PBL ini yang pertama adalah dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, siswa dapat belajar untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan yang ketiga adalah dapat memotivasi siswa agar meningkatkan motivasi minat belajar PKN. Baik, yang selanjutnya ada model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw ini adalah model pembelajaran kooperatif yang di dalamnya ada tim ahli dan tim awal. Tim ahli ini adalah tim yang sudah memiliki pengalaman atau materi yang lebih, sedangkan tim awal adalah yang akan belajar kepada tim ahli. Jadi, bagaimana sih penerapan model pembelajaran jigsaw ini? Yang pertama, setiap siswa mempelajari materi atau bahan ajar yang telah dikumpulkan oleh guru. Nah, yang kedua, setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang yang telah memiliki tugasnya masing-masing, baik itu tim ahli ataupun tim awal. Nah, yang ketiga, tim ahli dan tim awal itu berkumpul yang memiliki tugasnya masing-masing sesuai materi yang telah diberikan. Yang keempat, semua siswa, ya baik itu tim ahli dan tim awal, itu berkumpul dengan kelompoknya kembali dan mereka berdiskusi tentang apa sih materi yang telah mereka dapat dari tim ahli. Yang terakhir, siswa menjelaskan kembali mengenai diskusi yang mereka dapatkan dan memberikan kesimpulan. Dan guru tugasnya adalah mengoreksi apabila ada penjelasan yang kurang tepat. Dan setiap model pembelajaran pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan berkurangnya sifat apatis. Sedangkan kekurangannya yaitu butuh waktu yang cukup lama dan persiapan yang matang agar model pembelajaran ini berjalan dengan baik. Yang kedua, bahwa setiap orang atau setiap siswa yang dari tim ahli pasti memiliki kendala dalam mengutarakan pendapatnya.
Adapun informasi yang kami dapatkan berasal dari dua sumber yang berbeda. Yang pertama berasal dari Ibu Balkis, guru pengajar di kelas 3 SD Darul Mabrur. Nah, Ibu Balkis sendiri mengajar PKN itu menggunakan kurikulum 2013, menerapkan model pembelajaran problem-based learning, project-based learning, scientific, dan demonstrasi. Adapun kelebihan dari model pembelajaran yang Ibu Balkis terapkan adalah anak dapat melatih berpikir kritis, kemudian anak juga dapat berpikir kreatif, dan anak dapat memecahkan masalah. Adapun kekurangan dari penerapan model pembelajaran yang Ibu Balkis terapkan adalah sebagai berikut: waktu yang terbatas, kemudian ketidaktersediaannya alat peraga penunjang pembelajaran PKN. Menurut Ibu Balkis, model pembelajaran yang saat ini diterapkan di pembelajaran kurikulum 2013 insya Allah cocok diterapkan di kurikulum Merdeka. Adapun yang lain-lainnya menyesuaikan dengan keadaan siswanya. Model pembelajaran yang Ibu Balkis sering terapkan adalah menggunakan model pembelajaran demonstrasi karena dianggap lebih menyenangkan dan lebih menarik. Karena model pembelajaran demonstrasi itu sering menyediakan animasi yang berkaitan dengan pembelajaran PKN. Adapun narasumber yang kedua yaitu Ibu Jela yang mengajar di SD 16 Belitung, mengajar di kelas 4 SD. Menurut Ibu Jela, dalam pembelajaran PKN ini siswa terlihat sangat antusias karena model pembelajaran yang Ibu Jela terapkan yaitu model pembelajaran interaktif. Adapun kekurangan dari model pembelajaran yang Ibu Jela terapkan yaitu manakala ketika anak-anak berpikir mengapa mereka harus memecahkan masalah dalam pembelajaran PKN, anak-anak cenderung tidak ingin melanjutkan pembelajaran yang ia pelajari. Kemudian kelebihan dari model pembelajaran yang Ibu Jela terapkan yaitu yang pertama dapat mentransfer pengetahuan siswa, kemudian siswa dapat memahami masalah dunia lebih nyata, kemudian dapat membantu mengembangkan pengetahuan siswa. Adapun saran dari Ibu Jela mengenai saran model pembelajaran yang perlu diterapkan di kelas tinggi yaitu meliputi model role playing karena menurut beliau siswa dapat lebih terlibat langsung di dalam pembelajaran melalui permainan peran sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Model-model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah kita bahas kiranya perlu disosialisasikan kepada guru-guru sehingga siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang baik, warga negara yang berkualitas, serta warga negara yang tahu serta mau atas hak dan kewajibannya sebagai negara warga itu sendiri. Sekian dari kami, Minggu pagi main catur, sehabis mandi memakai parfum. Mohon maaf atas segala tutur, semoga pemirsa semua dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.